Halo, Shalom, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan live dengan Ko Immanuel Sony. Malam ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Ya, saya masih menunggu Ko Immanuel Sony untuk join pada malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Ya, Halo Riz. selamat malam. Halo. Shalom. Malam. Shalom. Ya, gimana kabarnya Apa Ko? kabar? Baik. Luar biasa. Heeh, Bersama Tuhan pasti luar biasa. luar biasa. Bukan Ya. biasa di luar. Iya, bukan biasa di luar. Kita nggak boleh biasa di luar sekarang. Iya, Harus di rumah saja. harus stay at home. Iya. Oke. Yuk, kita sebelum mulai doa dulu aja, Bu. Biar Yuk. aku dulu ya yang doa. Ya, boleh. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan Egi Live pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah perbincangan saya dengan Ko Sony pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Urapi kami ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Yes. Halo. Gimana Bu sekarang kabarnya? Apa maksudnya kerjaannya? Ya, memang gini. Semua tuh terdampak. Dunia pendidikan pun itu ngalami dampak juga. Iya. Tapi ya, kita tetap percaya Tuhan itu dalam segala masa, Tuhan itu tetap bekerja. Iya kan? Yes, amin. Mau ada krisis, mau ada tragedi, semua itu kan tetap dalam tangannya Tuhan. Yes. Nah, ini Koko kerjanya apa sekarang? Ya, aku kerja ini, aku nangani anak-anak berkebutuhan khusus. Wah. Jadi Koko buka apa? Homeschooling gitu atau bagaimana? Menangani dalam arti gimana? Jadi ini pendidikan sih, pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ya kita latih mereka, latih gimana mereka berkomunikasi, latih mereka macam-macam kita latih mereka. Gitu. Jadi melatih dalam hal ini, sebentar, kita perjelas dulu. Anak kebutuhan khusus ini seperti gimana? Nah, ya, didefinisikan dulu ya. Iya, biar nggak salah persepsi nanti. Kalau salah betul. Berbahaya ini. Iya, ada anak. Jadi gini, anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya kan perspektifnya luas ya. Ya. Ada definisi yang bilang anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, sebentar, aduh. Nah, santai. Baik fisik, ya. Enggak, ini tangan kecekluk ya. Ya. Oke, jadi ada yang mendefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak seusianya. Jadi ada yang mendefinisikan anak yang cacat sejak lahir, cacat fisik, jadi misalnya tuli, buta, bisu, atau lumpuh. Ada yang cacat mental misalnya, ada yang autisme gitu. Nah, kalau aku tuh ini nangani yang lebih ke kayak berkebutuhan khusus, bukan yang cacat fisik sih. Jadi kayak autis, disleksia kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah itu sih.
Berarti Koko menangani anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal secara mental ya, bukan secara fisiknya gitu. Ya, gini. Kalau secara fisik itu kan kita bisa lihat kalau secara fisik itu orang cacat, misalnya kan kayak Yes, gitu. yes. Orang cacat. Kalau aku tuh bukan yang ke arah cacat itu bukan. Jadi lebih ke arah yang ini sih, lebih ke arah mental sih. Lebih ke arah mental ya. Mm-mm. Nah, kalau secara fisik kan kita tahu ya kok, maksudnya orang ini cacat secara fisik, misal buta kan kita tahu, tuli kalau kita ajak ngomong nggak bisa menjawab, itu kan secara fisik tahu. Nah, kalau secara mental ini loh, kan kita nggak tahu secara fisiknya anak ini baik-baik aja, tapi dimaksud kebutuhan khusus secara mental, ciri-cirinya gimana Bu? Nah, kalau kayak autisme kayak gitu ya, kayak autisme dan spektrumnya, macam-macam spektrumnya itu sebenarnya kalau dia masih balita pun kita ya ini untuk jaga-jaga, kita lihat mereka gini. Kalau misalnya ini tanda-tanda yang yang perlu misalnya itu perlu diwaspadai gitu loh. Iya. Jadi kalau mereka misalnya kontak mata nggak bisa, gitu. Terus ada keterlambatan. Tapi memang nggak semua orang kalau terlambat terus langsung ke sana enggak. Tapi ya ini cuma untuk waspada aja kan gitu toh. Tuh jaga-jaga di awal ya. Buat jaga-jaga di awal. Nah di situ kalau kita sudah lihat tanda-tanda minimal kayak gitu, kontak mata dia nggak bisa misalnya, terus dia fokus nggak bisa, terus dia kelihatan asik dengan dunianya sendiri misalnya kayak gitu. Nah itu kita bisa mulai observasi, datang ke dokter misalnya atau datang ke dokter tumbuh kembang. Kita tanya ini kenapa gitu. Jadi sebenarnya gini, penanganan lebih awal itu malah lebih bagus. Dibanding kalau dia sudah besar, istilahnya kan kalau orang bilang itu sudah ngoyot gitu loh. Iya toh? Iya, sudah kadung masuk. Iya, udah masuk. Betul. Udah kebiasaan. Jadi lebih susah ngubahnya ya kalau udah terlanjur berkepanjangan. Betul. Nah, gitu. Di sini Koko kan buka semacam sekolahan atau menangani secara pribadi atau bagaimana? Nah ini sih, aku tuh sistemnya lebih ke kayak komunitas gitu. Oh, komunitas. Lebih kayak komunitas. Jadi karena sistemnya lebih ke kayak komunitas, akhirnya yang sudah bisa, yang sudah matang itu bisa bantu yang masih baru-baru, gitu loh. Harapannya apa? Harapannya dengan seperti itu perkembangan nanti bisa lebih maksimal, lebih cepat, gitu loh. Tapi memang sekali lagi, karena kita ini kan berhadapan sama manusia, iya kan? Berhadapan sama manusia. Jadi kita ini nggak bisa matok, orang ini dalam berapa bulan harus ngalami yang kemajuan yang gini. Nggak bisa. Kenapa? Karena faktor X-nya kan banyak. Ini kan orang gitu loh, bukan barang. Kalau barang produk kita setting langsung jadi kan gitu. Nah, tapi karena ini orang, segimana-gimananya anak berkebutuhan khusus itu kan tetap dia manusia, dia punya perasaan, dia punya ego, kan gitu. Nah, dalam penanganan Koko pernah nggak mengalami sesuatu yang di luar ekspektasinya Koko, anak berkebutuhan khusus ini, yang terlebih sangat spesial gitu? Maksudnya yang di luar ekspektasi, contohnya yang kayak apa? Misalnya? Nah, maksudnya ya kebutuhan khusus seperti biasa-biasa aja, tapi ini lebih lagi di atasnya, lebih misalnya anak nakal kontak mata nggak bisa, ini kan yang biasa-biasa masih levelnya rendah, tapi yang levelnya sudah high gitu loh. Pernah nggak seperti itu? Sebenarnya sih gini ya, kalau kita nangani anak berkebutuhan khusus, apalagi kalau dia mulai dari nol, sebenarnya kalau menurutku ya, memang masing-masing itu punya tingkat kesulitan, gitu loh, punya tingkat kesulitan.
Tapi kalau bagiku masih masih sesuatu yang wajar gitu loh. Ya. Masih sesuatu yang wajar. Jadi kalau dibilang benar-benar di atas ekspektasi selama ini ya segitu maksudnya tuh ya anak berkebutuhan khusus ya kebutuhannya ya gitu Iya. kita cari gimana gitu Iya, sih. iya, iya. Heeh. Oh, jadi lebih kita membimbing anak itu ya. Jadi Mm-mm. kalau menurutku nggak ada tingkatan levelnya ya. Jadi kita harus cari personalnya seperti apa gitu. Iya, iya betul. Kadang-kadang anak umur 20 tahun Ya, tapi mental karena gini anak berkebutuhan khusus ini kan sebenarnya secara mental dia kan agak ketinggalan dibanding anak-anak biasa anak kan normal. sebenarnya. Ya, ya. Anak-anak normal. Jadi misal mereka ini umurnya 15 tahun, tapi secara mental mereka umurnya ini masih 8 tahun, 9 tahun gitu Oh, loh. ya, ya, ya. Nah, di situ jadi sebenarnya umur itu kalau bagiku nggak jadi patokan sih gitu. Itulah kenapa kita harus perlakukan anak-anak berkebutuhan khusus ini pun sesuai dengan kepribadiannya, memanusiakan mereka gitu loh. Ya, ya. Mm-mm. Nah, aku tertarik sama perkataannya aku tadi. Komunitas. Dengan komunitas ini kan berarti yang sudah mengalami progres lebih baik, membantu anak-anak yang baru. Berarti Ya, ini betul. anak yang sudah progresnya lebih baik ini berarti sudah lebih pengalaman ya. Anggapannya sudah Betul, mengalami secara pribadi. Berarti itu betul. bisa lebih memberikan dampak kepada anak-anak yang baru nggak? Atau Bisa. dibandingkan mentor-mentor yang kita-kita yang orang yang normal sebagai mentor dibandingkan dengan anak yang sudah pulih dari kebutuhan khusus itu, dampaknya lebih besar mana biasanya? Nah, mereka yang sedang mengalami progres ya. Ya. Mereka yang sedang mengalami progres dalam artian kecenderungannya itu bisa dikurangi gitu. Ada orang ngomong oh autisme atau apa disleksia atau apa itu disembuhkan. Ya, aku tuh percaya ada mujizat. Tapi dalam perjalanan normal sebenarnya kecenderungannya dikurangi. Gitu. Nah, apakah anak-anak yang kecenderungannya sudah berkurang atau sudah mengalami progres, apakah bisa membantu? Bisa. Gitu. Mereka bisa membantu. Banyak bantu juga. Banyak bantu. Gitu. Tapi tetap mentor itu pegang peranan penting juga. Artinya gini, sebenarnya dalam satu komunitas itu semua harus saling membutuhkan. Jadi kayak mata rantai. Gitu loh. Kalau salah satu ini putus, kalau salah satu ini nggak berfungsi, bisa nggak berfungsi semua, gitu loh. Berarti Jadi gimana, Riz? Berarti kalau di komunitas ini kan berarti lebih saling menjaga satu dengan yang lain ya, dibanding kita mementoring satu orang aja ya. Berarti lebih. Betul. Kalau aku simpulkan dampaknya lebih besar kita membuat komunitas anak-anak kebutuhan khusus kita menangani di situ dibanding kita menangani secara personal. Berarti dampaknya lebih besar komunitas. Menurut koko gimana? Nah, gini. Sekali lagi kita harus kembali lihat kebutuhan anak ini di mana. Ada waktu-waktu memang ada anak yang dia butuh untuk ditangani secara khusus dulu. Secara personal. Gitu. Secara personal dulu. Ya. Kalau aku kadang-kadang gini, anak-anak ini kita lihat kondisinya dulu. Kalau dia memang harus ditangani personal dulu, ya kita tangani personal dulu. Ya. Tapi kalau kita lihat, oh dia bisa grup, bisa sama-sama. Ya. Oke, kita langsung masukkan sama-sama. Jadi kembali lagi kita harus lihat kebutuhannya dia apa sebenarnya. Kebutuhannya dia bagaimana. Terus dia sudah sampai mana. Gitu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, anak kebutuhan khusus ini kan ada yang sejak lahir sudah berkebutuhan khusus ya. Kebanyakan seperti itu sejak lahir sudah kebutuhan khusus atau dengan progres pertumbuhannya dia mengalami keterlambatan perkembangan mentalnya. Menurut koko
lebih banyak yang mana? Sejauh ini sih rata-rata memang semenjak dalam kandungan. Jadi begitu lahir dia ngalami. Tapi pernah ada cerita, Iya, ada satu orang dia lahirnya normal, iya, tapi karena dikondisikan, terus dia eh, kalau nggak salah waktu itu dia sering kena pukul di kepala atau gimana gitu loh. iya, Terus akhirnya dia jadi itu waktu kecil. iya. Terus dia jadi cacat mental. Cacat mental. Nah, Oh, rata-rata memang sebenarnya dari kandungan. Memang hmm, akhirnya gini. Itulah kenapa waktu kita seseorang mengandung. iya, Nah, itulah kita jaga kondisi baik-baik, bawa doa. iya, Pernah satu cerita ada orang tua dia ngalami depresi waktu waktu hamil. Jadi iya, usaha suaminya bangkrut, terus macam-macam ngalami iya, teror sana sini dia ngalami depresi. Dokter sudah ngomong, awas loh ini nanti kalau ini keterusan anak ini bisa ngalami gangguan. iya. Tapi karena kondisi terus menerus depresi penuh tekanan, memang benar anaknya lahir autis jadinya. Oh, iya, iya. Berarti ada faktor Jadi sebenarnya dari, banyak faktor. iya, banyak faktor ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Sebenarnya salah siapa sih? Salah orang tuanya atau memang salah anaknya? Kan seperti di Alkitab tuh dikatakan Hmm. di Yohanes Mm-mm. 9 ya. Orang Ah, yang buta ah. sejak lahirnya. Sebenarnya ini salah Ah, ah. siapa? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan orang tua yang melahirkan anak-anak Ya, yang berkebutuhan khusus. Ini sebenarnya ya. salahku sebagai orang tua atau salahnya Tuhan menciptakan anak seperti ini gitu. Nah, Ah, ini ah. kan jadi pertanyaan yang pasti ditanyakan. Ah, ah. Menurutmu Wah, anu gimana? ya. Jadi teologis ya. Iya, kita harus Ah, membahas sesuatu dengan kebenaran mm-mm. firman Tuhan ya, biar Ya, kita nggak betul. salah persepsi juga. Oke. Ya, coba kita baca dulu aja ya Yohanes Ya, 9. ya, silakan. Ah, ah. Kita baca di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 dulu. Ya, Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Jadi ini kan pertanyaannya sudah pertanyaan teologis kan ini. iya, ya, betul. Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Nah Ya, ini murid-muridnya sama Yesus kayaknya punya beda pandangan ini. ya, Murid-muridnya ya, lihat ini dari sudut pandang teologis, tapi Yesus jawabannya lain. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. ya, Artinya apa? Kalau menurutku, ya, nah Yesus itu punya perhatian dan belas kasihan waktu itu. Jadi yes, dalam pandangan Yesus, orang ini perlu diberi belas kasihan, ya, perlu kita tolong, gitu loh. Bukan kita berdebat tentang hal-hal yang sifatnya teologis tentang orang-orang kayak gini, gitu loh. ya, Tindakan nyatamu apa? Nah kita kalau baca di ayat-ayat selanjutnya kita lihat Yesus bertindak ya, dan pada akhirnya memang ada mujizat. yes, Jadi murid-murid itu punya anggapan yang sebenarnya mungkin umum waktu itu. Orang kalau lahir cacat itu pasti ada dosa orang tuanya, gitu loh. ya, ya, Kemungkinan besar dosa. Tapi Yesus mengalihkan pandangan itu. sinyal, ya, ya, Mm-mm. Yesus mengalihkan pandangan itu. Jadi Yesus tuh ngomong gini, segala sesuatu itu seizin Tuhan. ya, Segala sesuatu itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, artinya ya, apa? Tuhan punya rencana. yes. Aku ingin baca di ini loh, Mazmur 139, Mazmur 139. ayat 13 sampai 16. Ya. Sebelum kita baca, netizen yang menonton kalau mau bertanya silakan bertanya, nanti Kusoni pasti bisa menjawabnya. Pertanyaannya seputar anak berkebutuhan khusus. Mungkin pernah mengalami atau juga pernah menemui teman yang seperti itu, boleh ditanyakan permasalahannya. Oke. Jadi Sebenarnya Mazmur berapa, Bu?
Ya, Mazmur 139 ayat 139. 13 sampai 16. Sebenarnya bukan pasti bisa menjawab, tapi berusaha menjawab. Ya, ya. Oke. Oke. Nah, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ya, Artinya apa? Sudah, ini satu penegasan bahwa sekalipun mereka ini anak-anak berkebutuhan khusus, tapi bukan berarti mereka lahir itu karena dalam tanda kutip orang anggap itu karena dosa atau karena celaka atau karena Tuhan salah atau karena Tuhan nggak baik. Bagiku Tuhan nggak pernah salah. ya, betul. Manusia yang salah memaknai apa yang Tuhan lakukan. Ya, Gitu. Kalau orang bisa memaknai segala sesuatunya itu dari sudut pandangnya Tuhan, kita pasti punya pandangan yang berbeda tentang anak berkebutuhan khusus ini. ya, Kalau kita baca di Mazmur 139, artinya apa? Tuhan sendiri yang bentuk. Gitu Ya. loh. Tuhan sendiri yang bentuk. Jadi artinya apa? Sekalipun mereka dilahirkan sebagai anak berkebutuhan khusus, sebenarnya mereka lahir itu nggak main-main gitu loh. ya, betul, betul. Ada satu cinta dari Tuhan, ada kasih dari Tuhan, ada rencana dari Tuhan, Ya, gitu loh. Nah, tugas kita, tugas orang tua, ya, itu cari apa Tuhan maumu lewat anak ini. Bagaimana kemuliaanmu tuh dinyatakan lewat anak ini, gitu loh. Bukan menyalahkan siapa-siapa, gitu loh. Karena kondisi kayak gini kan faktor X-nya banyak sebenarnya, ya, betul, betul. gitu. Ya, jadi aku simpulkan di sini, berarti anak kebutuhan khusus ini bukan salah siapa-siapa, tapi Tuhan punya rencana bagi anak ini. Nah, melalui Betul. anak ini kan bisa Tuhan pakai, mungkin kita lihat juga tokoh yang sangat terkenal motivator itu ya, seperti Nick Vujicic. Nah, Yeah. dia kan terlahir juga cacat, kan berarti Yeah. berkebutuhan khusus. Tetapi dari betul. kebutuhan khususnya Nick itu Tuhan nyatakan dengan cara apa? Dia menjadi pemberita kebenaran di seluruh dunia, bahkan jadi motivator yang pernah diundang juga ke Surabaya kan. Betul. Nah, berarti melalui keterbatasan tersebut Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi anak-anak itu. Betul. Nah, Betul. jadi ketika anak-anak kebutuhan khusus, kita jangan memandang sebelah mata. Jadi jangan Betul. kita meremehkan seolah-olah Betul. kita normal. Jadi Ya. kita menganggap remeh orang itu. Kita Betul. sebaiknya seperti hatinya Tuhan Yesus, punya belas kasihan. Kita harus Iya. benar-benar mengasihi, menggali. Ya, seperti itu ya, Bu. Betul. Menolong. Ya, Misalnya gini, jangan cuman komen. Maksudnya kita kadang-kadang, loh, aku tuh sering nemui orang kalau di mall atau di mana, begitu lihat ABK itu pandangannya tuh Iya. aneh gitu loh. iya. pasti. Pandangannya tuh aneh. Apa orang-orang ini nggak ngerti gimana perjuangan mereka? Mereka kan nggak milih untuk Iya. lahir seperti itu. Iya. Kalau mereka boleh milih, mereka pasti kepingin lahir itu sempurna kan? Iya, betul. Gitu loh. Ya kan? Orang tua pun pasti kepingin mereka lahir sempurna. Iya. Gitu loh. Nggak ada orang yang mau terlahir dengan kekurangan. Iya. Ya kan? Orang mandangnya aneh. Terus kadang-kadang itu bisik-bisik, loh. Itu loh, aneh loh. Autis apa dan sebagainya Iya. gitu loh. Ngerasani yang gosip. Bahkan kadang-kadang nggak jarang kan kita temui yang namanya bullying kan. Yes. Ya. Karena dianggap mereka ini nggak mampu. Akhirnya ada orang-orang yang merasa orang-orang seperti ini bisa diapakan aja gitu loh, sesuka hati mereka. Iya. Mereka lupa bahwa orang-orang ini juga manusia, gitu loh. Sama-sama manusianya. Yuk saling menghargai kan gitu. Iya, iya. Berarti kita ini kan sama. Sebenarnya kita ini semua sama di hadapan Tuhan kan. Kita sama-sama manusia. Sekalipun kita normal ini loh, pasti punya kelemahan kan. Nggak mungkin kita hidup sempurna. Oleh karena itu ya kita nggak bolehlah menganggap remeh, bener-bener membuli, apalagi membuli anak yang ABK. Iya. Kan bullying itu berbahaya. Bahaya. Dampaknya bisa membuat
lebih depresi lagi, bukan betul, menyembuhkan, tapi lebih depresi. betul, Bahkan betul. lebih bisa membuat orang itu bunuh diri. Kan seperti itu. Hmm, Berarti yang betul. kita yang berdosa kan kalau kita membuli Hmm, anak-anak seperti itu. betul, betul. Ya. Ya kita kan harus ingat segala sesuatu itu terjadi karena seizin Tuhan, Ya. gitu loh. Dan kita tadi benar-benar lihat gimana Tuhan itu punya perhatian yang khusus untuk anak-anak yang khusus juga, gitu loh. Ya, ya. Nggak cuma ngomong tapi do something kan, Ya. gitu loh. Banyak Harus orang terlalu banyak ngomong tapi nggak do something, cuman NATO. bisa ngerasani. Betul, NATO, gitu loh. No action, Kasihan. talk only. Ya, betul, betul, betul. Aku tetap beranggapan gini, mau kita orang normal, mau mereka anak berkebutuhan khusus, Ya. tetap ada rencana Tuhan di dalam kita, Amin, amin. Yes. gitu loh. Mereka Ya. lahir itu nggak nganggur-nganggur gitu loh. Tuhan Iya, ciptakan iya, mereka, iya. ada maksud tertentu. Ya. Itu. Nah, itu kan kalau pandangan kita sebagai orang normal kan kita bisa dibimbing untuk melihat anak kebutuhan khusus ini nggak boleh memandang seperti itu. Tapi kalau Iya. sebagai orang tua kan yang mengalami pergumulan itu ya, mengalami Betul. anaknya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengubah mindset orang tua, pandangan orang tua ini supaya bisa menyadarkan mereka, supaya bisa membantu anaknya ini untuk berkembang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, Menurut ini Koko gimana? Jadi ini kalau bagiku tuh gini. Yang pertama itu jangan malu. Ya. Orang tua harus terbuka. Ya. Kenapa? Keterbukaan itu kan awal dari pemulihan. Ya, betul. Ya kan? Yes. Nah, ada banyak cerita-cerita aku tuh dengar ada orang tua yang menyembunyikan anaknya malu karena anaknya dianggap nggak normal gitu. Iya. Aku tetap percaya bahwa sekalipun anak berkebutuhan khusus, karena ada rencana Tuhan di dalamnya, mereka pasti bisa lakukan sesuatu kalau orang tua mau terbuka, kalau orang tua mau mendukung ya. Lakukan sesuatu, mau dukung. Mereka bukan nggak punya potensi loh. Iya. Semua orang punya potensi, semua orang lahir dengan Tuhan itu kan nggak biarkan orang itu lahir terus yes gelundung gitu aja kan enggak. Tapi ada sesuatu yang menyertai di dalamnya, sesuatu yang khusus, ada kekuatan yang khusus. Gitu loh. Nah, itu yang harus kita temukan. Gitu loh. Mungkin untuk anak normal kita butuh usaha misalnya dari skala 1 sampai 100 misalnya. Untuk anak normal kita cuma butuh 50 gitu ya. Skalanya. Tapi untuk anak berkebutuhan khusus mungkin kita butuh 80, kita butuh 90 mungkin. Bahkan kita butuh 100-100-nya itu. Gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya tetap nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Segala sesuatu bisa. Ya, amin. Nah, di sini Koko bisa cerita pengalamannya Koko waktu mengalami anak kebutuhan khusus ini seperti apa? Yang masih begitu menjadi seperti kenangan bagi Koko menangani anak kebutuhan khusus ini seperti apa? Ya banyak sebenarnya. Kenangan itu jadi kenangan itu banyak. Mulai aneh-aneh, mulai dari yang aneh-aneh, apalagi kalau pas pertama-pertama ya. Tapi gini, kebanggaan kita tuh waktu lihat anak didik kita tuh berkembang, mengalami progres. Gitu. Dulu ingat-ingat murid-muridku dulu gitu ya, masih kecil-kecil. Mereka terus kadang-kadang minta jalan-jalan. Miss Sony, pada akhirnya waktu mereka mulai komunikasi bisa gitu ya. Bisa komunikasi dua arah. Miss Sony kepingin jalan-jalan. Tak tanya, kamu pingin jalan-jalan kemana? Gitu. Kamu pingin jalan-jalan kemana? Pertama, tak ajak jalan-jalan ke Kenjeran. Seneng. Terus, mereka yang minta sendiri. Jadi, aku merangsang mereka memang. Merangsang mereka, kamu pingin kemana? Gitu. Kamu kepingin kemana? Ayo, kalau Miss Sony bisa turuti, tak turuti. Tak bilang gitu. Tapi kamu harus ngomong, mau kemana? Kamu yang pilih sendiri. Terus
Pertama kekenjeran, wah kita makan, minum degan, kayak gitu ya. Ya. Lihat pantai seneng. Terus main-main sama apa namanya, lihat kucing di sana, terus seneng. Terus mereka ngomong lagi, makin berkembang, mereka ngomong lagi. Ini Sony kepingin pergi lagi. Kamu pengen pergi kemana? Terus tak rangsang gini, kamu kalau misal kita perginya jauh mau nggak? Kemana? Mereka tanya gitu. Ya. Ayo kita keluar kota. Ayo kita keluar kota. Nah, keluar kota mana Mrs. Sony? Mulai semangat mereka. Tak ajak ke Jogja waktu itu. Ya, ya, ya. Sampai sekarang akhirnya tiap tahun kita pergi bareng-bareng rame-rame kayak gitu. Ada satu lagi cerita waktu mereka kan kan kadang-kadang ada yang nggak bisa suara keras gitu kan. Oh ya. Nah, tak ajak nonton bioskop. Ajak nonton bioskop. Wih itu nggak mau betul. Nggak mau. Enggak Mrs. Sony. Sementara semua sudah naik ya. Semua udah naik. Udah di dalam. Wih aku nih ngerayu. Ayo nggak apa-apa. Aku takut Mrs. Sony. Enggak mau. Aku nggak mau. Dia bilang, aku nggak mau. Ayo nggak apa-apa. Terus petugasnya bilang gini, kenapa? Gitu. Oh nggak apa-apa Mbak. Gini minta tolong ya. Ini karena ini lagi sepi, bangkunya agak saya mungkin minta tolong biar bisa duduknya bebas di mana aja gitu loh. Karena ini ABK Mbak lagi latihan. Oh iya nggak apa-apa dibantu sama Mbaknya. Oh ya, ya. Nah mulai itu dia mulai berani sampai sekarang malah Mrs. Sony kapan kita nonton lagi gitu. Nggak boleh nonton. tak bilang gini, nggak bisa pandemi gitu. Tutup. Gitu. Tutup. Malah ngomong gini, katanya akhir bulan sudah buka Mrs. Sony. Enggak, tapi kita nggak nonton dulu. Cut gitu. Nanti kalau udah aman gitu. Lebih pinter Gitu. ya anaknya. Udah tahu bukanya kapan. Ketagihan. Iya. Dan mereka cari-cari info sendiri. Jadi kadang-kadang mereka kalau dulu lebih pasif ya. Sekarang malah Ya. Mrs. Sony kita pingin nonton ini gitu. Mrs. Sony ada film bagus. Apa filmnya? Ini. Filmnya ini. Jadi mereka cari-cari review sendiri gitu. Cari-cari reviewnya. Mrs. Sony katanya bagus. Kita nonton ini aja ya. Sudah nggak apa-apa. Ayo gitu. Ya. Jadi itu berkesan sih. Sangat berkesan ya. Akhirnya dari yang ketakutan menonton bioskop, dicoba perlahan-perlahan akhirnya berani ya. Akhirnya muncul keberanian. Bahkan jadi ketagihan ya. Jadi seneng mereka. Lu bahkan pas di luar kota itu tak lepas. Mereka kita ke Jogja ya, jalan-jalan gitu. Mrs. Sony, aku haus gitu. Minumnya habis. Aku mau beli minum. Oke, kamu ini aja, kamu boleh. Mrs. Sony, aku mau ke Alfamart, boleh. Tak lepas sendirian. Aku lihat aja dari jauh. Mereka milih sendiri, tanya sendiri, bayar sendiri. Kadang-kadang tanya oleh-oleh sendiri. Kamu tanya dulu, tak lihat dari jauh. Ini harganya berapa? Kalau yang ini berapa? Mas, nanti bisa minta dus, gitu-gitu. Tanya sendiri. Itu buat aku berkesan. Kenapa? Dalam hati aku gini, Tuhan itu memang baik, gitu loh. Tuhan itu memang baik. Anak-anak ini itu pun berharga di mata Tuhan, gitu loh. Sampai bahkan aku gini, sampai masa tuanya pun Tuhan, aku percaya Engkau akan jaga mereka. Engkau akan kasih mereka jalan sepanjang umurnya mereka. Gitu loh. Nah, itu kan pengalaman jadi suatu kebanggaan ya, bagi mentor-mentornya. Ketika anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ini mulai progres lebih baik, itu menjadi sangat kebanggaan yang luar biasa ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu kok, komunitasnya apa ini? Biar jadi netizen tahu nanti semisal ada anak-anak yang kebutuhan khusus biar bisa menghubungi Ko Sony, kontak boleh. Di bawah ini ya. DM boleh. Nomor HP di bawah ini. DM aja dulu. DM dulu. Nah, aku tuh pakai nama ini sih, Cinta Kasih. Cinta Kasih. Lokasi di mana, Bu? Di Pakuwon City. Pakuwon City ya. Oke. Nah,
Nah, Jadi memang gini sih, eh, banyak orang terlalu terpaku sama metode. ya, Artinya orang ini anggap kadang-kadang gini, sebenarnya ini sama aja sih kayak kayak apa? Kayak anak-anak normal juga. Banyak orang waktu mendidik orang lain, ya, mereka terpaku pada satu metode, lupa bahwa yang mereka didik itu manusia. Lupa iya, bahwa yang mereka hadapi itu sebenarnya manusia, bukan mesin. Kalau iya, mesin itu ada by defaultnya gitu loh. iya, Dari iya, iya. pabrik, kita tinggal setting mau Tinggal jadi setting. seperti apa. Ya, Tapi masalahnya ini manusia. Sekalipun ya sekali lagi, sekalipun mereka ini anak berkebutuhan khusus, mereka tetap punya perasaan, mereka tetap punya keinginan, mereka punya ego gitu iya, loh. Sama usianya belum tentu sama maunya, belum tentu beda cara menghadapinya gitu loh. iya, Nah kita nggak boleh sama ratakan, oh ini metodenya pasti cocok untuk semua, nggak bisa. iya, Kenapa? Ini manusia gitu loh. iya, iya, Pendidikan ini kan harus memanusiakan manusia. iya, betul, betul. Bikin manusia ini menyadari bahwa dia ini manusia yang seutuhnya kan. Iya, Gitu loh. iya. Nah, ngomong-ngomong pendidikan, anak kebutuhan khusus ini sekolahnya bagaimana? Sebenarnya macam-macam. Ada yang ikut jalur kejar paket, Iya, homeschooling, ada yang iya. tetap di sekolah reguler ada gitu. Oh, ya. Macam-macam sebenarnya jalurnya. Ya Nah, tinggal sekarang gini aja. Orang tua ngelihat aja anak ini kebutuhannya ada di mana. Jadi jangan terlalu dipaksa. Kadang-kadang memang kalau dilihat di lapangan memang ada banyak orang tua yang eh, terlalu ini, maksudnya nge-push anaknya itu harus punya pencapaian akademik tertentu gitu loh. ya, ya, ya. Padahal emang sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini kadang-kadang kan punya kelemahan-kelemahan di bidang akademik gitu Ya, loh. Punya kelemahan-kelemahan. Nah, sebenarnya gini, eh, orang tua jangan memaksakan apa yang jadi kehendaknya untuk ya, anak ini. Karena itu akan jadi tekanan dan sebenarnya anak susah berkembang. ya, Sekali lagi ingat bahwa ini manusia ya. gitu loh. Mereka anak berkebutuhan khusus, mungkin nggak bisa ngomong langsung apa keinginannya gitu loh. Orang tua harus cari lebih dalam gitu Hmm, loh. Bukan memaksa apa yang jadi keinginannya, bukan memaksakan apa yang jadi sekarang. ambisinya Ya. gitu loh. Nah, Tapi harus cari lebih dalam kebutuhannya apa, hmm, kemampuannya apa, ya. cocoknya bagaimana gitu. Nah, untuk cari kemampuannya, metodenya gimana tuh? Misal anak kebutuhan khusus ini kayak anak autis. Nah, untuk Hmm. mengetahui dia kebutuhannya di bagian mana, akademik Hmm. atau selain akademiknya, akademik atau non Ah, akademik. Nah, ini metodenya pakai apa, Bu? ya gini, kalau yang kayak gini ini memang pada akhirnya kita harus observasi. Ya, Observasi. Jadi itu pengamatan dan pengamatannya bukan 1 hari 2 hari. Antara mentor atau fasilitator dengan orang tua itu harus bermitra benar. ya, Harus bermitra dengan baik. Dua-duanya harus istilahnya tuh seia sekata gitu loh. ya, Jadi ini bisa makan proses waktu yang bertahun-tahun malah hmm, gitu. Jadi sebenarnya nyari apa yang jadi kemampuan, ups, apa ya, yang ya, jadi kebutuhannya bahkan itu sebenarnya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Tapi kalau kita mau benar-benar cari memanusiakan mereka sebagai manusia, ya, kita butuh waktu yang nggak singkat sebenarnya dan butuh kesabaran lebih. hmm, Itulah ya, kenapa aku tuh selalu ngomong sama sama orang-orang yang hadapi kayak gini, ya, yang berproses ya, ya, sabar. Kita harus ikut step by step. Kita bisa push, tapi kita nggak bisa paksa. ya, Gitu loh. Kita bisa dorong, tapi kita nggak boleh paksa. Jadi ada batas-batas tertentu, kita harus stop dulu. hmm,
gitu. Ya. Jadi kita lihat mereka gimana. Berarti harus mentor dengan orang tua ini harus benar-benar sejalan sepikiran. Nggak boleh orang tua minta A, mentornya kan lebih pengalaman ya. Mentor kan pasti lebih tahu kebutuhan anak, ciri-ciri anak seperti ini, kebutuhannya apa. Kalau mentornya B berarti orang tua harus ikut B. Berarti kan nggak boleh, atau bagaimana Bu? Harus mengikuti mentornya atau duduk bersama, pendampingan bersama, baru mengambil keputusan gitu. Ya, gini, pada dasarnya memang orang tua sama mentor ini harus ada komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik ini sebenarnya mentor tahu kondisi realnya anak ini. Kadang-kadang ada orang tua yang istilahnya tuh nutup-nutupi anak ini begini. Jadi kelemahan-kelemahannya kadang-kadang disembunyikan, kadang-kadang bilang, oh anu kok tenang aja, anak ini anu kok baik kok, anak ini tenang, atau anak ini apa, Begitu proses berjalan, ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibilang orang tua. Jadi sebenarnya kondisi di lapangan ada banyak cerita-cerita kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau orang tua mau kerjasama, kalau orang tua bisa bisa terbuka, sebenarnya kan sama-sama enak gitu loh. Kita bisa sama-sama cari. Ini sebenarnya kebutuhannya apa yang harus kita lakukan. Nanti metode kan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita kan harus cari dulu sebenarnya kebutuhan mendasarnya apa sih, gitu loh. Dan harapannya orang tua apa sebenarnya, realistis nggak? Iya. Gitu kan? Iya. Oke. Bentar kok, ada pertanyaan. Ada berapa golongan ABK dan dilihat dari sisi apa menentukan penggolongan itu? Ya gini, kembali lagi ke definisi awal tadi. Iya. Gitu kan. Anak yang ABK itu kan anak yang mengalami keterbatasan. Baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional. Nah, ini ada pengaruhnya sama tumbuh kembangnya dia. Iya. Kan gitu. Nah, nanti dari situ kan kita tinggal lihat sebenarnya, misalnya kayak, oh ini cacat lahir, berarti berkebutuhan khusus yang sifatnya apa, fisik, misalnya kan gitu. Jadi gitu aja kok. Jadi nggak yang gimana. Iya. Jadi nggak ada penggolongan ya, seperti yang pembicaraan awal tadi, kita harus mengetahui secara personal anak ini kebutuhannya apa. Jadi nggak bisa digolongkan kayak sekolah kelas 1, 2, 3. Tapi kebutuhan khusus ini benar-benar perlu penanganan yang secara khusus. Jadi kita jangan sampai salah sasaran gitu ya. Jangan sampai salah mengarahkan anak ini harusnya seperti apa, tapi kita arahkan ke arah yang lain sehingga nggak berkembang. Padahal anak kebutuhan khusus ini punya talenta yang Tuhan berikan sendiri. Gitu. Betul. Iya. Nah, kalau waktu Koko adain komunitas ini, di komunitasnya Koko ini ada sejenis pelayanan gitu, atau mungkin persekutuan, adain persekutuan doa tiap hari apa gitu. Sorry. Sebenarnya gini, kalau aku nih didik anak-anak ini kan terus terang aku didik anak-anak ini based on Bible. Yes. Itu based on Bible. Jadi tiap hari kita ada renungan. Yeah. Tiap hari kita ada renungan sebelum kita mulai, kita renungan, kita doa sama-sama. Gitu. Nah, kita ngajar mereka untuk ngerti bahwa Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Yeah. Dan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Yeah. Tuhan kepingin mereka ini jadi orang-orang yang maksimal. Yeah. Orang-orang yang hidup baik, hidupnya baik, hidupnya maksimal, memuliakan Tuhan, gitu loh. Yeah. Jadi kita tiap hari ada. Jadi ya lucu-lucu kadang-kadang anak-anak ini renungan. Mereka renungan satu-satu gitu ya. Renungannya kadang-kadang ya lucu-lucu gitu. Yeah. Kadang-kadang, oh Mr. Sony, ini kayak Ultraman ini. Waduh. Mana ada ceritanya Ultraman yang kayak gini kan gitu.
Ya jadi sebatas pengetahuannya mereka, sebatas apa yang kemampuannya mereka. Tapi aku punya keyakinan bahwa mereka berkembang, gitu loh. Mereka bisa berkembang dengan itu. Ya, Tuhan bisa berarti mengubah hidup mereka. ya, Mm, sekalipun kebutuhan khusus, tapi mereka tetap kuku kenalin lebih ke arah firman Iya, Tuhan. Itu kan menjadi betul. lebih dasar yang lebih kuat ya bagi anak-anak Iya, itu. betul. Supaya nanti Betul. ketika keluar, ketika mendapatkan bulian dari orang lain, nggak mudah goyang, nggak mudah stres, nggak mudah depresi gitu ya. Mm-mm. Arahnya kan Mm-mm. lebih ke sana. Kita harus mengarahkan dasarnya dulu, pondasinya harus kuat dulu. Iya, iya. Nah, pernah nggak kok anak kebutuhan khusus ini yang sudah mengalami progres lebih baik ya, terus Mm-mm. akhirnya kambuh lagi, ada nggak Nah, seperti itu? ini sebenarnya memang anak berkebutuhan khusus ini memang tempo-tempo ada ledakan ya. Ya, Sekalipun mereka sudah mengalami progres, tapi tempo-tempo, ya ini sekali lagi namanya manusia, jangankan mereka. Kita ya, aja kadang-kadang, kita aja kadang-kadang ya sudah berubah misalnya, dulu emosian, sekarang nggak emosian misalnya. Saya lebih ya, sabar. Suatu saat ada kondisi-kondisi tertentu, kita meledak juga akhirnya. ya, ya, Iya kan? Nah, sebenarnya sama kayak kayak anak-anak berkebutuhan khusus juga. ya, Kadang-kadang ada waktu-waktu mereka mereka ngalami ledakan-ledakan kayak gitu. ya, Jadi istilahnya ada orang-orang ada orang tua yang bilang error atau apa gitu loh. Istilahnya tuh macam-macam. ya, Tapi ya ada lah kayak gitu-gitu. hmm, Tapi kalau mereka sudah terlatih, mereka bisa diajak ngobrol gitu. Ada apa? Ada murid yang bisa diajak ngobrol. Jadi dia waktu sudah mulai senewan gitu ya, kita bisa ajak ya, ngobrol, ajak diskusi. Kamu kenapa? Kita tanya, kamu kenapa? Gitu. Aku begini. Kenapa? Kita tanya gitu. Jadi uh, mereka pun akhirnya belajar untuk yes, mengungkapkan. Kadang-kadang kan gini, perasaan yang nggak bisa diungkapkan itu kan bikin emosi kan, ya, betul, betul, betul. gitu loh. Kita kita yang Sama, normal aja nggak terungkapkan nih, betul, jadi emosi. betul, gitu Apalagi loh. mereka yang butuh Apalagi perhatian lebih kan. betul, apalagi mereka yang eh, mereka punya keterbatasan dalam Ya, hal bahasa, dalam hal mengungkapkan perasaan mereka gitu loh. Itulah ya, kenapa kita harus mau nggak mau, sekalipun sekalipun kita bukan orang tuanya, sekalipun ya, kita misalnya nggak kenal, kita ketemu sama orang-orang kayak gini, kita ya, jangan pandang sebelah mata gitu loh. Kita ya, jangan pandang betul. sebelah mata. Kita harus ngerti bahwa mereka pun tuh sebenarnya berjuang Ya, gitu loh. Mereka ya, berjuang, mereka nggak kepingin loh lahir kayak gitu ya kan. ya, ya, Gitu loh. Itulah kenapa kita harus ngerti sekalipun mereka minimal minimal tuh jangan punya pandangan sinis lah. Waktu waktu lihat mereka jangan rasan-rasan bisik-bisik, anu autis dan sebagainya, jangan. ya, 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 Mini waktu ketemu sama mereka tabur doamu gitu loh. yes, Tabur doamu, bilang Tuhan berkati anak ini Tuhan. ya, Tuhan berkati anak ini, jadikan anak ini luar biasa. Biar ya, kemuliaanmu tuh terpancar melalui anak ini. amin, Gitu. ya. Buat aku Nah, gitu sih. ya, kan perintah firman Tuhan, perintah kedua di Matius 22 ayat Mm-mm. 39 kan, perintah kedua sama dengan yang pertama itu, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu Mm-mm. sendiri. Kan berarti Iya. sesama. Mm-mm. Anak kebutuhan khusus pun ini kan sesama kita. Dia Iya, betul. bukan orang yang di luar sana, tapi dia itu juga sesama kita. Nah, dengan cara Ya. menabur doa, ini kan cara bukti kita benar-benar mengasihi mereka gitu. Betul. Salah satu cara, sekalipun kita nggak bisa berdampingan secara khusus, tapi dengan berdoa ini kan, dengan doa Mm-mm. ini kan berarti kita bisa memberikan ungkapan kasih kita kepada mereka gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Nah, Itu betul. ada tips-tips nggak Bu buat apa kita yang normal supaya Mm-mm. ketika nanti berjumpa dengan anak-anak kebutuhan khusus ini, supaya kita nggak memandang sebelah mata, jangan menganggap remeh mereka, itu tips-tipsnya apa? Ya sebenarnya nggak ada tips khusus sih. Kita sebenarnya cuman perlu ini aja, refleksi ke diri kita sendiri. Ya, Kalau kita ada di posisi seperti itu, ya, atau minimal punya saudara yang kayak gitu, ya,
gimana perasaan kita, gitu. Ya, ya. Kita harus mengubah mindset kita bahwa anak-anak seperti ini nggak milih untuk dijadikan seperti itu, untuk lahir dengan keadaan seperti itu. Kalau mereka bisa milih, mereka pasti milih untuk dilahirkan sempurna, normal, gitu loh. Tapi sekali lagi, kita harus ngomong sama diri kita sendiri, merubah mindset kita. Ya. Bahwa Tuhan punya rencana atas mereka. Tuhan sendiri yang bentuk. Ya. Tuhan sendiri yang bentuk. Dan Tuhan sendiri ngomong. Kita tadi lihat, Tuhan tuh punya perhatian yang khusus untuk Perhatian anak-anak. khusus, ya. Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti ini. Artinya, sampai, aku tuh percaya gini, sampai masa tua mereka pun, Tuhan akan perhatikan mereka. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, Jadi, gimana? Jadi jangan sampai kita nih mentang-mentang kita normal, terus kita ketemu kita ngeremehkan mereka, nganggep autis dan sebagainya, atau berkebutuhan khusus dan sebagainya. Janganlah, stop lah yang kayak gitu. Ayo tabur doamu, bilang doakan mereka dalam hatimu waktu ketemu sama orang-orang seperti ini. Tuhan berkati orang-orang ini, Tuhan berkati anak ini, Tuhan. Anak ini berharga di matamu. Tuhan pasti pakai mereka. Nggak tahu caranya Tuhan pakai mereka untuk memancarkan kemuliaan, kita nggak tahu. Ya, banyak cara. Tapi doa, betul. Tapi doa kita tuh kan punya kuasa gitu loh. Ya, amin. Ya, jadi kita nggak boleh menganggap remeh. Mungkin kita ngelihat anak yang cacat secara fisik, jangan menganggap remeh kita. Wah, cacat fisik bisa apa? Iya, Ya, betul. Jangan menganggap remeh gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi kita harus refleksi diri. Jadi itu penting bagi kita refleksi diri supaya kita nggak mudah untuk menghakimi ya, sama aja kita menghakimi orang itu kan. Oh, cacat apa ini ya? Iya. Jadi kalau perlu, ayolah kembali ke kebenaran. Iya. Gitu loh. Apa ada orang diciptakan sama Tuhan tanpa rencana? Ya, nggak ada. Gitu loh. Iya kan? Ya. Apa Tuhan menciptakan mereka tuh nganggur-nganggur wis sembarang lah, wis pokoknya yang penting gelundung kan? Enggak gitu ya kan? Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi kok. Biasanya mereka kalau ketemu orang baru agak takut. Selain tabur doa tadi, untuk PDKT langkah awalnya gimana? Jadi ini tanyanya untuk PDKT, untuk mendekati anak-anak yang berkebutuhan khusus gimana? Ya. Anak-anak ini biasanya kalau didekati orang asing kan takut juga ya kalau belum kenal atau apa. Nah ini gimana? Yang normal aja kalau didekati orang yang belum kenal juga takut. Apalagi anak kebutuhan khusus. Nah ini gimana cara penanganannya? Langkah-langkah awalnya? Ya gini, sebenarnya kembali lagi ke mindset kita. Kalau mindset kita sudah merendahkan mereka dari awal, cara kita mendekati mereka pun pasti seolah-olah mereka ini nothing gitu loh. Jadi kita dalam hati, mungkin di alam bawah sadar kita merasa berhak memperlakukan mereka seenaknya. Itulah kenapa kadang-kadang terus akhirnya kita gojloki mereka, gitu loh. Gojloki mereka, terus ngomong yang enggak tentang mereka, gitu loh. Jadi mereka dibikin bahan guyonan kayak gitu. Nah, kalau mindset kita benar, kita bisa dekati mereka itu dengan rasa aman gitu loh. Yes. Jadi waktu kita ngomong sama mereka, kita tanya, halo namamu siapa? Mereka pun merasa aman pada akhirnya. Sekarang gini loh. Yang namanya manusia itu kan semua punya naluri kan? Iya. Iya kan? Iya. Sekalipun mereka anak berkebutuhan khusus, mereka pun kan bisa membedakan ini orang sebenarnya bermaksud baik atau bermaksud jahat sama mereka. Tulus orang ini menghina mereka atau enggak. Sebenarnya mereka pun kan tahu itu. Iya. Gitu loh. Iya kan? Mereka bisa merasakan juga ya. Iya, betul. Orang-orang yang ada di sekitarnya ini seperti apa gitu. Bersahabat atau enggak. Itulah kenapa. Ayolah kita bikin mereka punya rasa aman. Gitu loh. Kita bikin mereka punya rasa aman. Ya. Okay. Menurut aku gitu sih. Ya. Berarti kita harus benar-benar hati kita ini kalau mau mendekati anak-anak kebutuhan khusus, hati kita harus benar-benar
murni untuk mengasihi Mm-mm. mereka. Jangan sampai kita Betul. setelah menggosipkan mereka di belakang, terus mendekati anak kebutuhan khusus ini. Anak ini pasti kerasa. Anak Mm-mm. ini juga punya naluri. Jadi kita Iya. ketika mau mendekati anak kebutuhan khusus, Mm-mm. harus benar-benar dari hati kita. Karena hati Betul. kita ini kan memancarkan kehidupan kita. Nah, Betul. dari situlah baru Iya. keluar anak-anak di sekelilingnya bisa merasa aman. Jadi kita bisa Iya. interaksi dengan mereka gitu ya. Mm-mm. Betul. Oke. Ya, terakhir kok. Mm-mm. Bagaimana maksudnya nasihat atau tipsnya Koko pada orang tua yang mengalami anak-anaknya ini mengalami kebutuhan khusus ini? Pesan-pesannya Sebenarnya apa? ini umum aja sih ya. Yang pertama yaitu tadi, jangan malu, Ya, terbuka aja. Kenapa? Karena keterbukaan itu awal pemulihan. Waktu orang tua terbuka, iya anakku berkebutuhan khusus. Entah anaknya cacat, atau anaknya itu mengalami autisme, dan lain-lain. Akui aja, iya anakku berkebutuhan khusus. Jangan disembunyikan. Kenapa? Karena waktu kita mulai terbuka, kita mulai berpikir, solusinya apa untuk anak ini. ya, Gitu loh. Makin kita sembunyikan, sebenarnya kita makin nggak lakukan apa-apa nanti. ya, Kita kan nggak kepingin. Sekarang gini, orang tua itu hidupnya berapa lama? ya. Kan nggak selama-lamanya Nggak kan? selama-lamanya ya. Suatu saat pasti dipanggil pulang sama Tuhan. Dan mau nggak mau anak ini kan sebenarnya kita harus persiapkan mulai hari ini. Mulai hari ini. Ya, Secepat mungkin, sedini mungkin, seawal mungkin. Mereka harus dipersiapkan. Gitu loh. Karena orang tua pun tenaganya nggak kuat selamanya. ya, betul. Mungkin mereka waktu umur 70 tahun masih hidup, tapi tenaga sudah berkurang banyak. Sementara anak ini mungkin lagi kuat-kuatnya gitu loh. Ya, Iya kan? Nah itu. Jadi yuk jangan malu, terbuka. Terus yang kedua, ini penting juga, tetap didik dalam kebenaran dan doa. ya, Ajak mereka baca Alkitab tiap hari, ajak mereka ngomong-ngomong hal yang baik baik. dari Alkitab. Ajak mereka cerita-cerita tentang Alkitab, ajak mereka berdoa, ajak mereka bersyukur. Itu. Terus yang ketiga itu cari tempat yang cocok menurut kebutuhan anak, bukan yang sesuai dengan ambisinya. Gitu loh. Gimana pun anak ini kan tetap manusia kan. Ya, Ya, betul. balik lagi, anak ini kan manusia, bukan robot. Ya, Mereka juga punya keinginan kan, juga punya potensi, juga punya perasaan gitu loh. ya. Oke. Nah yang terakhir, yuk ciptakan rasa aman. Ya, Ciptakan rasa aman, tapi jangan dimanjakan. ya, Gitu loh, tetap diperlakukan sebagaimana wajarnya aja. oke. Gitu. Kita kan kepingin anak-anak ini juga ngalami kehidupan yang normal kan. Kayak yang kita orang-orang normal ini alami. Kita nonton bioskop, kita bisa makan di food court misalnya. Ya, Ya kan bebas pesan sendiri. Ya kan kita kepingin. Mereka juga ngalami hal yang sama. Bisa pergi traveling kemana-mana, ya kan. ya. Mereka bisa makan di food court, menikmati kehidupan. Kan gitu. Oke. Gitu. Ya, itu adalah tips-tips dari Kosoni bagi orang-orang tua yang mengalami anak kebutuhan khusus. Nah, waktunya tinggal 1 menit kok. Kita tutup dalam doa aja. Kosoni pimpin dalam doa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa perbincangan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain, bagi banyak orang yang menghadapi kasus-kasus anak-anak berkebutuhan khusus Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru. Engkau memberikan mereka damai sejahtera. Engkau memberikan mereka sukacita yang baru Tuhan. Dan Engkau membukakan mereka jalan-jalan yang baru Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa anak-anak ini Tuhan lahir ke dunia bukan tanpa rencanamu Tuhan.
Kau percaya Tuhan, anak-anak ini